Pria ini telah dikarantina selama beberapa ratus tahun. Baru saja keluar dari pintu, tangannya langsung menjadi tulang putih. Ternyata dia telah mati sejak 60 tahun yang lalu. Tidak ingin meninggalkan tempat ini karena tunggu tunangannya kembali. Pria bernama John ini adalah seorang pianis. Sehari sebelum menikah, dia ditembak mati. Istrinya juga sangat patah hati ketika menerima kabar tersebut. Ketika pulang, dia ingin menghibur istrinya. Tapi tidak menerima balasan dari istrinya. Sang istri patah hati lari keluar. John ingin mengikutinya. Tapi tidak peduli seberapa kerasnya mencoba, dia tidak bisa membuka pintu. Jadi dia hanya bisa tetap di rumah untuk menunggu istrinya kembali. Satu penantian lebih dari 100 tahun. Menunggu tetapi yang datang adalah penyewa Susan. Dialah penyanyi. Sesuatu hari, di tempat parkir dia melihat pacarnya selingkuh. Dia dengan tegas putus dengan pacarnya. Tinggal sendirian di sebuah mansion kecil. Sahabatnya ketika melihat itu, dia sangat terkejut. Keduanya mulai merapikan rumah ini. Tiba-tiba pot bunga di belakangnya terjatuh dan pecah. Yang lebih aneh, pot bunga baru saja diletakkan di samping ponsel oleh sahabatnya. Hanya dalam sekejap mata, itu muncul di pegangan tangga. Kedua orang tidak memperhatikan. Ketika Susan sedang tidur lelap, dia mendengar ada suara piano. Jadi hati-hati pergi memeriksa. Memang, dia menemukan ada cahaya dalam ruangan di atas. Baru saja hendak melaju, tiba-tiba dia dinakuti oleh tikus di depannya. Lampu di dalam ruangan juga dimatikan ketika tikus masuk. Keesokan harinya, Susan melatih bermain piano di ruang tamu. Dia dinakuti oleh tikus itu sekali lagi. Dia bergegas menelepon makelar untuk menangani masalah ini. Segera dua orang datang. Mereka mengaku sebagai staf di pihak makelar. Setelah masuk, staf yang memakai stetoskop mendengarkan suara dinding. Lalu mereka melangkah ke ruangan di lantai atas. Melalui lubang mengintip, Susan mengetahui tikut itu sudah mati. Pria itu mengingatkan Susan. Dia sebaiknya tidur lebih awal, jangan berdagang. Tapi tidak lama kemudian, ada suara mengutuk terdengar lagi. Pria ini berkata dia dipanggil datang untuk menangkap tikus juga. Meskipun Susan agak ragu, tapi dia juga tidak banyak pikir. Jadi dia mengatakan kepadanya bahwa seseorang telah datang dan berurusan tikus itu. Dia hanya bisa meninggalkan rumah Susan dengan samar. Tengah malam ketika Susan setengah terjaga, tiba-tiba melihat sosok pria duduk di sebelah tempat tidur. Sedang menatap Susan. Tapi tiba-tiba tidak terlihat lagi. Susan ditakuti dan bergegas lapor polisi. Tetapi tidak dapat menemukan apapun. Jadi dia pergi ke rumah sahabatnya di malam hari. Ceritakan semuanya pada sahabatnya. Mereka berdua memutuskan untuk menyelidiki ini sendiri. Mereka berdua melihat sekeliling untuk sementara waktu tetapi tidak dapat menemukan sesuatu yang aneh dimanapun. Sahabatnya menyuruh Susan untuk berhenti berpikir omong kosong dan menakut-nakuti dirinya sendiri. Setelah dia menghiburnya, dia pergi. Susan akhirnya bisa berlatih dengan tenang. Tolong pergi dari sini. Susan ketakutan dan berdiri. Dia bertanya siapa pria itu. Saya pemilik rumah ini. Tolong segera pergi dari sini. Setelah mengatakan ini, pria itu berbalik dan naik ke lantai 2. Susan sekali lagi menelepon polisi. Polisi tidak keberatan mengganggu dan bertanya di mana pria itu. Mereka naik ke ruangan di lantai 2 dan memeriksa. Tapi mereka masih tidak bisa melihat apa-apa. Sekarang Susan memberitahu polisi. Pria itu sedang duduk di tempat piano. Polisi datang tetapi tidak hanya tidak melihatnya, tetapi juga duduk di sebelahnya. Berkata dengan Susan, "Saya pikir yang terbaik bagi Anda untuk menemui dokter. Jangan menemui polisi." Susan terpojok oleh John. Tiba-tiba dia tersandung. Jatuh dari tangga langsung pingsan. John dengan cepat memeriksa luka Susan. Sekarang arwah Susan bisa melihatnya. John meminta maaf atas kekasarannya. Mari Anda kembali ke dalam tubuh. Cepatlah. John memanggil gadis yang sedang koma. John hanya ingin menjelaskan tapi tiba-tiba sahabatnya datang ke rumah. Melihat Susan terluka, dia bergegas membawanya ke rumah sakit. Pada saat ini,
Agen makelar datang ke John. Ternyata keduanya bukan staf makelar. Merekalah yang pergi menjemput jiwa. Ratusan tahun yang lalu mereka selalu menyarankan John untuk bereinkarnasi. Tapi alasan dia tidak ingin meninggalkan tempat ini adalah dia ingin melihat istrinya untuk terakhir kalinya. Orang yang menjemput jiwa mengatakan kepadanya bahwa jika dia masih menolak untuk pergi, dia tidak akan pernah bereinkarnasi. Susan baru saja menyelesaikan pemeriksaan kesehatannya dan langsung pergi ke rumah sahabatnya. Dia mengetahui bahwa pemiliknya adalah seorang seniman piano yang mati muda. Untuk membuktikan semua ini, dia kembali ke rumahnya. Buka pintu dengan hati-hati sedikit demi sedikit. Dia baru saja mengambil koran dari tanah ketika John tiba-tiba muncul untuk menakutinya. Dia mengatakan bahwa Susan tidak perlu takut. Dia tidak akan menyakitinya. Dia juga membuat kopi untuk Susan. John berkata dia belum keluar dari pintu dalam 100 tahun. Pada saat ini Susan membuka pintu untuknya. Dia mengulurkan tangannya dan merasakan udara di luar. Tapi tangannya berubah menjadi tulang putih. Dia sangat mengerti bahwa dia sendiri tidak bisa meninggalkan rumah ini. Untuk menghibur John, Susan memberinya pizza favoritnya. John makan pizza dan menyesap air. Menikmati makan dan minum. Ini membuat Susan sangat sulit untuk dipahami. John berkata dengan Susan, "Saya bisa makan makanan, bisa menembus tembok dan bisa hidup selamanya. Terserah saya apakah saya ingin orang lain melihat saya atau tidak juga. Saya tidak tahu seperti apa luka dan penyakit. Satu-satunya hal yang tidak bisa kulakukan adalah meninggalkan rumah ini." John menceritakan semuanya kepada Susan. Susan mengetahui bahwa dia ingin melihat istrinya sekali. Itu sebabnya dia tidak ingin meninggalkan rumah ini, yang membuatnya sangat tersentuh. Jadi dia memutuskan untuk membantu John. Susan menemukan mantan pacarnya. Minta dia untuk mencari alamat baru istri John. Meskipun dia tidak menjadi sukarelawan, dia juga setuju untuk membantu Susan. Itu juga karena pertemuan inilah mantan pacar mengetahui tentang alamat baru Susan. Beberapa hari kemudian Susan ingin memberi John kejutan. Ada seorang wanita dengan rambut putih duduk di sana. Susan memanggil nama John, tapi tidak bisa melihatnya muncul. Wanita itu berpikir John tidak ingin melihatnya lagi. Baru saja akan membuka pintu dan meninggalkan tempat ini. John berdiri di belakang dan memanggil nama istrinya. "Oh, waduh. Aku merindukanmu." Berabad-abad terpisah, dua orang bertemu lagi. Wanita itu sekarang menjadi wanita tua berambut abu-abu. John masih mempertahankan fitur mudanya. Mereka berdua saling berpelukan erat, sedih dan senang secara bersamaan sekaligus. Ketika John mengetahui bahwa istrinya memiliki kehidupan baru, dia sangat gembira. "Apakah kamu bahagia atau tidak?" "Ya, aku memiliki kehidupan yang sangat baik." Wanita itu memberitahu John meskipun dia sudah menikah. Tapi sampai sekarang, dia selalu memiliki John di hatinya. Tidak ada yang bisa menggantikannya. John akhirnya mengucapkan selamat tinggal yang mendalam kepada istrinya. John akhirnya lega. Dia berterima kasih kepada Susan untuk semua yang dia lakukan untuknya. Pada saat yang sama, ia juga mengembangkan kasih sayang khusus untuk Susan. Gadis menyukai pria yang berusia lebih dari 100 tahun. Hanya untuk membantunya memenuhi keinginan terakhirnya. Dia jelas tahu bahwa pria di depannya ini akan segera meninggalkan tempat ini. Karena dia bukan milik dunia ini. Tapi dia masih tidak bisa mengendalikan perasaannya. Ingin John mengajarinya cara bermain piano. Menghabiskan waktu yang menyenangkan bersama. Lihat punggung kuat John. Susan tidak ingin mengendalikan emosinya lagi. Dia memakai pakaian yang indah. Riasan cantik berjalan di depan John. Kegembiraan meningkat, mereka berdua bahkan menari bersama. Ketika tiba waktunya untuk menyalakan cinta, John mendorongnya pergi lagi. Dia tahu mereka berdua bukan dari dunia yang sama. Dia tidak bisa membuat Susan bahagia. Ketika dia sampai di kamar, kedua pria ini muncul lagi. Kali ini adalah batas waktunya. John memohon mereka untuk memberinya 2 hari. Tanpa pilihan lain, mereka berdua mengeluarkan jam. Dan beritahu John ketika sudah siap, bilang mereka.
Keduanya akan muncul. Di malam hari, tiba-tiba mantan pacar Susan muncul. Dia meminta untuk kembali dengan Susan. Tapi dia ditolak oleh Susan. Dia mengeluarkan senjatanya dan membidiknya. Jika hidupku tidak memilikimu, itu tidak ada artinya lagi. Aku akan mengirimmu pergi dulu. Lalu aku akan datang kepadamu. Pada saat ini John tiba-tiba muncul. Penampilannya tidak hanya gagal menasihatinya. Sebaliknya juga memprovokasi dia. Dia menarik pelatuknya. Susan tidak takut bahaya dan berdiri di depan John. John menekan jam dengan tegas. Waktu juga berhenti saat ini. Mereka menghindari peluru. Mantan pacar Susan takut buru-buru pergi. Mengapa? Karena aku tidak ingin kamu terluka. Pada saat ini dua lelaki tua itu juga muncul di depan mereka. John terpaksa pergi dengan persetujuan sebelumnya. Dua orang menyapa untuk terakhir kalinya. John menyerahkan musiknya yang berusia ratusan tahun kepada Susan. Juga berkat lembaran musik ini yang membantu Susan menjadi pemain piano papan top.